Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wa amma as-sababur rabi' wa huwa hubbu kulli jamalin li dhatil jamal la li hazzin yanalu minhu wara'a idrakil jamal. Faqad bayyana anna dhalika majbulun bittiba' wa anna al-jamala yanqasimu ila jamalis surati adh-dhahirah al-mudrakati bi'ainir ra'si wa ila jamalis surah al-batinati al-mudrakati bi'ainil qalbi wa nuril basirah. Wal awwalu yudrikuhu sibyan wal bahaim wal thani yakhtassu bidarkihi arbabul qulub wa la yusharikuhum bihi man la ya'lamu illa zahiran minal hayatid dunya wa kullu jamalin fahuwa mahbub inda mudrikil jamal fa inna mudrakan bil qalbi fahuwa mahbubul qalbi wa misalu hadha fil musyahadah hubbul anbiya wal ulama wa dhabil makarimin nis wa dhabil makarimis saniyati wal akhlaqil mardiyah ila akhirih. Makna daripada kalam Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Adapun sebab yang keempat, yaitu kecintaan kepada setiap yang elok, yang indah. Setiap yang elok, setiap yang indah itu dicintai karena keelokannya itu sendiri, tidak karena keuntungan lain yang dapat diperoleh daripadanya keelokan di belakang, artinya selain mengetahui keelokan. Kami telah menjelaskan bahwasanya yang demikian itu telah ditabiatkan pada tabiat-tabiat manusia. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan tabiat manusia bahwa cinta, suka kepada setiap yang indah, walaupun keindahan itu tidak memberikan keuntungan apa-apa kepada dirinya, tetap manusia itu pasti cinta kepada keindahan, kecantikan, keelokan. Karena yang demikian sudah ditabiatkan di dalam diri setiap manusia. Dan sesungguhnya keelokan, keindahan itu terbagi kepada keelokan rupa zahir. Indah, elok itu ada yang zahir, yang dapat diketahui dengan mata kepala. Dan kepada keelokan, keindahan rupa batin yang dapat diketahui dengan mata hati dan cahaya mata hati. Ada keindahan, keelokan yang hanya dilihat oleh mata kepala. Itu disebut keindahan yang zahir. Ada pula keindahan-keindahan yang hanya didapat dengan mata hati. Itu disebut keindahan yang batin ngarannya. Yang pertama, keindahan-keindahan yang zahir dapat diketahui oleh anak-anak kecil dan binatang.
Artinya yang elok, yang indah, yang cantik rupa itu kanak-kanak bisa melihat, binatang bisa melihat bahwa itu adalah indah, bahwa itu adalah cantik. Dan yang kedua, keindahan batin khusus dapat diketahui oleh orang-orang yang memiliki hati. Nah, keindahan-keindahan batin itu binatang kada bisa melihat. Anak-anak kecil yang belum sempurna akal kada mengerti. Yang hanya bisa melihat keindahan batin itu adalah orang-orang yang mempunyai mata hati. Dan tidak bersekutu padanya dalam hal ini orang yang tidak mengetahui kecuali zahirnya dari kehidupan dunia. Orang-orang yang hanya mengetahui keindahan-keindahan zahir duniawi, dia tidak akan melihat keindahan batin itu. Orang-orang yang pikirannya selalu dipenuhi pikiran-pikiran duniawi, dia hanya bisa melihat keindahan zahir. Sama seperti anak kecil, seperti binatang. Sedangkan keindahan batin dia tidak mampu melihat dengan mata hatinya. Setiap yang elok itu dicintai bagi orang yang mengetahui keelokan. Setiap yang indah itu pasti disukai bagi orang yang mengetahuinya keindahan itu. Maka jika yang diperdapati itu dengan hati, yang diketahui itu dengan hati, maka itu dicintai hati. Seperti rupa-rupa indah yang batin itu hanya dapat diketahui dengan hati, maka jadilah rupa-rupa indah yang batin itu dicintai oleh hati. Dan contoh ini dalam penyaksian adalah mencintai para nabi. Kita semuaan cinta lawan nabi, cinta dengan ulama, dan cinta kepada orang-orang yang mempunyai kemuliaan yang luhur dan akhlak yang diridhai. Kita cinta Nabi, cinta Rasulullah, cinta kepada orang-orang yang berakhlak mulia. Karena yang demikian itu tergambar dengan disertai tergantungnya bentuk muka dan anggota-anggota lainnya. Itulah yang dimaksudkan dengan baiknya bentuk rupa batin. Nah, kita mencintai Nabi padahal kita kada pernah melihat Nabi. Kita mencintai Imam Syafi'i, kita kada pernah melihat Imam Syafi'i. Kita mencintai orang-orang saleh dahulu, Imam Ghazali, Faqihul Muqaddam dan lain-lainnya. Kita cinta kepada mereka, kita kada pernah melihat mereka. Kenapa kita cinta kepada mereka? Karena mereka itu punya keindahan-keindahan batin, punya keelokan-keelokan batin yang ditangkap oleh hati kita, yang diketahui oleh hati kita. Hati kita mengetahui bahwa Nabi itu punya ilmu yang luar biasa. Hati kita mengetahui bahwa Nabi itu punya kemampuan yang luar biasa. Lalu hati kita jatuh cinta dengan Nabi. Padahal kemampuan Nabi
ilmu Nabi itu merupakan keelukan batin yang kada bisa dilihat dengan mata kepala, hanya disaksikan dengan mata hati seseorang. Itulah yang dimaksudkan dengan baiknya bentuk rupa batin itu. Dan indera yang 5 ini tidak dapat mengetahuinya. Tetapi itu keindahan akhlaknya para nabi, ulama-ulama, orang-orang yang berbudi pekerti luhur, dapat diketahui dengan baiknya bekas-bekasnya yang timbul darinya yang menunjukkan atasnya. Kita ini hanya melihat bekas-bekasnya, yang mana bekas-bekas Nabi yang indah itu menunjukkan kepada kehebatan Nabi. Sehingga apabila hati kita menunjukkan kepadanya, niscaya hati cenderung kepadanya, kemudian hati itu mencintainya. Maka siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mencintai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu atau mencintai Imam Syafi'i rahmatullah alaih, maka ia tidak mencintai mereka melainkan karena bagusnya apa yang terlihat baginya daripada mereka. Yang demikian itu tidak karena bagus bentuk mereka dan tidak karena bagus perbuatan mereka. Kita mencintai Nabi, Abu Bakar Siddiq, Imam Syafi'i, kita cinta kepada mereka itu, beliau itu, bukan karena ketampanannya, bukan karena baiknya bentuk tubuh mereka. Jelas sudah, kita mencintai mereka bukan karena keelukan ketampanannya, karena kita kada pernah bertemu, kada pernah melihat. Dan kita pun mencintai mereka itu bukan karena perbuatannya, sebab perbuatannya pun kita kada pernah melihat juga. Akan tetapi bagusnya perbuatan mereka, para nabi, Imam Syafi'i, Abu Bakar Siddiq dan lain-lain itu, bagusnya perbuatan mereka itu menunjukkan kepada bagusnya sifat-sifat yang menjadi tempat timbulnya perbuatan-perbuatan tersebut. Karena perbuatan-perbuatan itu adalah bekas yang timbul daripada sifat-sifat tersebut, dan yang menunjukkan perbuatan itu kepadanya sifat tadi. Kalau orang itu pandai berceramah, kalau orang itu pandai dalam menerangkan satu hukum, orang itu pandai berpidato, pasti itu menunjukkan kehebatan sifat ilmu yang ada pada dirinya. Nah, pasti itu menunjukkan kepada hebatnya sifat ilmu yang ada pada diri orang itu. Nah, sifat ilmu yang ada dalam diri orang itu kada bisa kita lihat dengan mata kepala, hanya bisa kita jangkau dengan mata hati kita. Itulah ilmu yang disebut keelukan, keindahan yang batin. Maka barang siapa yang melihat bagusnya susunan bahasa seseorang pengarang, orang mengarang bagus susunan kata-katanya, dan bagusnya syair seorang penyair, bahkan bagusnya ukiran seseorang mengukir, dan bangunan seorang pembangun, niscaya terbukalah baginya dari perbuatan-perbuatan itu akan sifat-sifatnya yang bagus, yang batin. Orang itu pandai membangun sesuatu bangunan, pokoknya bila bangunan yang diulah itu indah luar biasa.
itu menunjukkan bahwa ilmu yang ada pada pembangun itu luar biasa. Pasti sudah kita melihat ukiran yang sangat bagus dari seorang pengukir. Nah, itu adalah bekas dari sifat ilmu yang sangat bagus yang ada pada diri orang pengukir itu. Makanya kada ada sifat ilmu yang bagus dalam dirinya, niscaya kada akan bagus ukiran-ukiran itu. Jikalau sifat ilmu yang ada pada diri pembangun itu kada bagus, niscaya kada bagus juga bangunan yang dibangunnya itu. Yang hasilnya kembali ketika pembahasan kepada ilmu dan kemampuan. Kembalinya ke sana, ilmu dan kemampuan. Kemudian setiap yang dimaklum, yang diketahui itu apabila lebih mulia dan lebih sempurna keilukannya dan keagungannya, niscaya ilmunya itu lebih mulia dan lebih elok. Sesuatu yang diketahui itu benda mulia, umpamanya benda. Sesuatu yang diteliti itu benda yang mulia. Nah, maka ilmu penelitiannya itu pun lebih mulia. Lebih mulia. Dan demikian pula yang disanggupi, yang kuasa dikerjakan, manakala itu lebih besar tingkatannya dan lebih mulia kedudukannya, niscaya kekuasaan kesanggupannya padanya lebih besar tingkatannya dan lebih mulia kadarnya. Bangunan, bila mana bangunan itu makin hebat, bangunan itu makin tinggi, bangunan itu makin indah, tentu ilmu orang itu lebih indah juga. Itu sudah pasti. Kada akan bisa ilmu yang sedikit menghasilkan karya yang besar. Ada mau. Jadi hebatnya karya seseorang tergantung ilmu yang ada dalam dirinya. Apabila yang dibangun itu mulia, maka pembangun ini pasti lebih mulia lagi. Apabila yang diketahui itu mulia, maka ilmu untuk mengetahui itu lebih mulia lagi. Dan yang paling mulia hal-hal yang dimaklumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling mulia yang kita ketahui adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu paling mulia. Kita tahu Fulan bin Fulan, kita tahu Nabi anu, kita tahu wali anu, kita tahu Allah Ta'ala. Mana paling mulia? Tentu paling mulia adalah Allah Ta'ala. Jadi sesuatu yang paling mulia yang kita ketahui adalah Allah. Maka pasti ilmu yang paling mulia, bagus dan paling mulia adalah ilmu mengenal Allah. Mana mulianya Nabi dengan sahabat? Tentu mulia Nabi. Mana mulianya ilmu yang mengantar kita kepada mengenal Nabi dibanding ilmu yang mengantar kita mengenal sahabat? Tentu mulia ilmu yang mengantar kita kepada mengenal Nabi, karena yang dikenal orangnya lebih mulia. Nah, sedangkan yang lebih mulia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti ilmu untuk mengenal Allah itulah ilmu yang paling mulia. Ilmu yang paling mulia adalah ilmu untuk mengenal Allah Ta'ala.
Demikian pula apa yang dapat mendekatkan kepada ma'rifatullah dan khusus dengannya kemuliaannya menurut kadar hubungannya dengan ma'rifat itu. Nah, dengan demikian keelokan sifat-sifat orang-orang yang siddiqin yang dicintai oleh hati manusia secara tabiat itu kembali kepada 3 perkara. Setiap manusia cinta kepada orang yang luhur. Setiap manusia cinta kepada orang yang berbudi pekerti baik. Setiap orang yang beriman cinta kepada Nabi. Kenapa cinta kepada Nabi? Karena di dalam diri Nabi itu ada beberapa perkara. Kenapa kita cinta kepada orang wali? Karena dalam diri orang wali itu ada 3 perkara. 1, ilmu mereka dengan Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan syariat-syariat para nabinya. Kenapa kita cinta dengan Nabi? Karena Nabi itu punya ilmu ma'rifat yang tidak ada tandingannya. Karena Nabi punya ilmu yang sangat luas. Itu salah satu di antara 3 sebab kenapa kita cinta kepada Nabi. Yang kedua, kemampuan mereka atas memperbaiki diri mereka dan memperbaiki hamba-hamba Allah Ta'ala dengan memberikan petunjuk dan siasat. Kenapa cinta kita kepada wali? Karena orang wali itu punya ilmu kepada Allah. Karena orang wali itu punya kemampuan memperbaiki diri mereka dan memperbaiki diri orang lain. Yang ketiga, mereka membersihkan dari sifat-sifat kotor, jahat dan nafsu syahwat yang mengalahkannya dan memalingkan dari perilaku kebaikan dan menarik kepada jalan kejahatan. Nah, kita cinta kepada orang-orang salih, kepada nabi, kepada wali, karena mereka juga mempunyai sifat yang dapat dibersihkannya, yaitu sifat-sifat yang kotor. Dengan contoh ini ia mencintai para nabi, para ulama, para khalifah, dan para raja yang mereka ahli berbuat adil dan kemurahan. Maka nisbahkanlah sifat-sifat ini kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi artinya kenapa tabiat manusia mencintai orang-orang yang berbudi pekerti luhur? Tabiat manusia. Karena orang-orang yang berbudi pekerti luhur itu punya 3 sifat. 1, sifat ilmu mereka. 2, sifat kemampuan mereka memberi hidayah petunjuk kepada hamba Allah. Yang ketiga, karena sifat kemampuan mereka membersihkan diri dari sifat yang kotor-kotor. Nah, 3 macam itu sebabnya kita cinta kepada para nabi, kita cinta kepada para aulia. Adapun ilmu, yang pertama tadi ilmu. Kalau jahil itu kebuduhan. Tabiat manusia itu benci dengan kebuduhan. Itu tabiat manusia. Siapapun, tabiat manusia itu benci kepada kebuduhan. Karena kebuduhan adalah sifat kekurangan. Tabiat manusia cinta kepada sifat ilmu, karena sifat ilmu itu sifat kesempurnaan, sifat keindahan. Nah, adapun ilmu, maka di manakah ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian dibanding dari ilmu Allah Azza wa Jalla
yang meliputi keseluruhan dengan peliputan yang keluar dari kesudahan, sehingga tidak keluar daripadanya seberat zarrah di langit dan tidak pula di bumi. Allah menyampaikan firman kepada semua makhluk, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, artinya dan kamu tidak diberi dari ilmu melainkan sedikit. Bahkan jikalau penghuni bumi dan langit itu berkumpul untuk meliputi dengan ilmu Allah dan hikmahnya dalam menguraikan penciptaan semuanya, penciptaan semut itu diciptakan Allah, apa hikmahnya, berkumpul seluruh dunia meneliti, dan nyamuk, niscaya mereka tidak mampu mengetahui atas 1/10 dari 1/10 yang demikian. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, artinya mereka tidak meliputi dengan sedikit pun dari ilmunya kecuali dengan apa yang dikehendaki Allah. Dan kadar yang sedikit yang diajarkannya kepada semua makhluk, maka dengan pengajarannya mereka mengetahuinya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, khalaqal insan 'allamahul bayan. Artinya Allah telah menciptakan manusia, Allah telah mengajarkan manusia itu pandai berbicara. Nah, maka apabila keindahan ilmu dan kemuliaannya itu suatu perkara yang dicintai, dan ilmu itu sendiri suatu perhiasan dan kesempurnaan bagi yang disifati dengannya, maka tidak semestinya ia mencintai dengan sebab ini kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini adalah intinya yang kita maksud dalam bab ini. Kita mencintai para nabi, orang alim, orang berbudi pekerti luhur. Kenapa kita cintai mereka itu? Karena pada diri mereka itu adalah ilmu, salah satu di antara 3. Pertama, ilmu. Dengan sebab mereka itu punya ilmu, lalu kita cintai. Padahal ilmu-ilmu nabi itu, ilmu-ilmu manusia itu dibanding dengan ilmu Allah kada napa-napanya. Andai kata berkumpul seluruh ilmuwan untuk meneliti apa hikmahnya Allah menciptakan semut, nyamuk, niscaya mereka kada mampu mendapatkan hikmahnya itu. Nah, kalau kita mencintai nabi, mencintai wali, mencintai orang saleh karena mereka itu berilmu, mestinya cinta kita kepada Allah lebih lagi, karena ilmu Allah melebihi ilmu mereka. Contohnya lagi, umpamanya orang mencintai si fulan, cinta lawan si fulan. Karena apa? Karena si fulan itu berisi kendaraan yang sangat bagus, atau si fulan itu dia cintai karena fulan itu mempunyai harta 1 miliar, lalu dia cinta kepada si fulan itu. Nah, lalu ada orang lain yang mempunyai harta 1000 miliar. Tentu hati kita ini lebih cinta lagi kepada orang yang punya 1000 miliar itu. Tentu kita mencintai seseorang karena orang itu ada berisi sepeda motor sebuah, nyaman minjam. Ada orang lain yang berisi 1000 sepeda motor. Nah, mana cintanya kita antara dua orang ini? Tentu kita lebih cinta kepada yang berisi 1000 sepeda motor ini. Itu tabiat manusia. Nah, sekarang tabiat kita cinta kepada nabi, kepada orang wali, karena mereka punya ilmu.
lalu kita cintai. Nah, ilmu mereka dibanding ilmu Allah kada ada artinya. Mestinya kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding cinta kita dengan orang-orang berilmu lainnya. Nah, maka tidak semestinya ia mencintai dengan sebab ini kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ilmunya para ulama itu adalah kejahilan dengan dibandingkan kepada ilmu Allah. Kayak apa aja alimnya manusia, pintar pandainya manusia, dibandingkan dengan ilmu Allah, manusia ini bodoh. Karena ilmu yang diberi Allah itu kada ada apa-apanya. Nah, kalau kita mencintai orang yang pintar, tetapi kita kada mencintai Allah yang maha pintar, berarti kita salah. Berarti kita ada kesalahan. Mestinya sesiapapun yang lebih banyak ilmu itu lebih kita cintai. Dan ternyata mudahnya ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi cinta kita kepada Allah itu mestinya melebihi daripada cinta-cinta kita kepada yang lainnya. Kemudian ilmunya para ulama itu adalah kejahilan dengan disandarkan kepada ilmu Allah, kepada ilmu Tuhan. Bahkan orang yang mengenal akan orang yang paling alim pada zamannya dan orang yang paling jahil pada zamannya, niscaya mustahil ia mencintai dengan sebab ilmu akan orang yang paling jahil dan meninggalkan orang yang paling alim. Di kampung kita itu ada orang yang paling alim, ada orang yang paling jahil, khususnya dalam masalah agama. Di kampung kita ada orang yang paling alim dalam masalah agama, ada orang yang paling jahil dalam masalah agama. Nah, mustahil kita mencintai orang yang jahil itu meninggalkan orang yang sangat alim itu mustahil, karena sesuai dengan tabiat. Sekalipun orang yang paling jahil itu tidak terlepas dari ilmu, padahal yang jahil itu pintar tapi urusan lain pintarnya, urusan bakabunnya pintar pada orang alim. Sekalipun orang yang paling jahil itu tidak terlepas dari ilmu yang dituntut oleh penghidupannya. Dengan tafawut perbedaan antara ilmu Allah dan ilmu para makhluk itu lebih banyak daripada tafawut perbedaan antara ilmu orang yang paling alim dari makhluk dan yang paling jahil dari mereka. Karena orang yang paling alim itu tidak melebihi di atas orang yang paling jahil, melainkan dengan beberapa ilmu yang terhitung bilangannya. Dan ilmu si alim itu berkesudahan, yang terupa kemungkinan orang yang paling jahil itu, bahwa dia memperoleh ilmu dengan usaha dan kesungguhan. Nah, sedangkan kelebihan ilmu Allah Ta'ala di atas ilmunya para makhluk. Sedangkan kelebihan ilmu Allah Ta'ala di atas ilmu para makhluk, semua itu di luar dari kesudahan. Ilmu Tuhan itu lebih kada kalau dibandingkan apa-apa dengan ilmu makhluk. Mana pun ilmu Tuhan ini kada ada kesudahannya. Karena yang diketahuinya itu tidak ada kesudahan. Sedangkan yang diketahui oleh makhluk itu terbatas kesudahannya. Nah, jadi kesimpulannya dari yang pertama, dari bagian yang keempat ini adalah bahwa apabila kita mencintai seseorang karena ilmu seseorang itu, baik ilmu agama, baik ilmu dunia, kita cinta lawan inya karena inya ahli benar dalam ilmu dunia,
Kita cinta benar lawan orang itu karena dia ahli benar dalam ilmu akhirat, ilmu agama. Nah, mestinya kecintaan kita kepada Allah melebihi daripada kecintaan kepada dua orang itu. Kenapa? Karena ilmu Allah itu lebih dibanding kada apa-apanya dengan ilmu dua manusia yang kita cintai tadi. Nah, itu maksudnya daripada bagian pertama dari yang keempat ini. Janganlah kita mencintai orang-orang yang berilmu sehingga kita lupa kepada Allah. Baik itu orang berilmu dunia atau berilmu agama, janganlah mencintai mereka yang mengakibatkan kita lupa kepada Allah. Sebab Allah juga yang mestinya dicintai, karena Allah merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan itu. Nah, kemudian tadi yang kedua, kenapa orang-orang saleh, orang-orang aulia itu dicintai? Karena mereka punya kemampuan. Nah, kemampuan Allah jauh lebih mampu dibanding para wali-wali itu. Nah, selanjutnya itu, adapun sifat kemampuan, maka itu juga sifat kesempurnaan. Al-Fatihah ila hadratin Nabi wa alihi wasallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.